anjing kembali ke Itu muntahnya dan babi kembali ke kubangan. Anjing baik itu sifatnya itu nggak ada, dia tidak kembali ke muntahannya. Babi yang baik tidak ada babi yang Nggak usah kau kekubangan. jelaskan Mana ada dalilnya yang begitu? mengatakan itu. Ya, Sekarang saya dalilnya tanya itu samamu. berarti Sekarang saya tanya samamu. Bang Zuma Lebih ini baik nggak mana memahami kamu dalil, itu saja. diumpamakan Bukan, ini masalah sama nggak babi, memahami. diumpamakan sama anjing daripada diumpamakan tukang tahayul sesuai dengan Berarti fakta ini tidak keadaan yang sebenarnya. memahami Kau pilih mana? konteks kalau begini. Ini Kau tidak pilih memahami mana? konteks. Masa disamakan anjing? Kamu pilih Anjing dengan mana? babi. Diumpamakan babi atau diumpamakan tukang tahayul? Kau pilih mana? Ini udah keluar konteks ya. Bang Bukan Zuma, dong. ya? Saya buktikan Loh, kalau iya kau itu dong. tukang tahayul. Kalau Enggak sekarang dong, sementara Yesus baca ada di dari depan konteks matamu. ini aja Bang Dengar. Zuma aja nggak ngerti Dengar. gitu loh. Kalau Yesus ada di depan matamu berdiri jarak 5 meter, kau nganggap dia manusia atau kau anggap dia Tuhan? Sebentar, ini sepertinya udah menyudutkan gitu loh. Jadi kalau misalnya pemahamannya saya aja udah salah. mempertanggungjawabkan ucapan saya bahwa kau itu tukang Bukan, tahayul. Sekarang kalau ini Yesus kan- berdiri di depanmu jarak 5 meter, kau melihat Tuhan atau kau melihat manusia? Berdiri gimana? Kita sekarang tidak bisa melihat Yesus lagi 5 meter. Dia sudah Parah. Gimana cara melihatnya? Parah. Kenapa harus parah? Tadi Kalau Yesus datang kedua kalinya, lantas dia berdiri di hadapanmu, jaraknya 5 meter atau 1 meter darimu. Yang kau lihat itu Tuhan atau manusia? Serahkan dulu kiok dan kantong kecil gadis itu. Kamu ngomong apa? saya di mute terus Ya, gimana kamu saya mau ngomong? ngomong apa? Kamu lihat Tuhan atau lihat manusia? Namun debat hari ini Sekarang, untuk sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau dia datang kedua kalinya, Tidak bisa, tidak. Kedua kalinya. Udah satu kalau dia zaman, kenapa? Yesus kedua kalinya, dia datang sama Ya, jarak kenapa? 10 meter atau 5 meter darimu. Yang kau lihat itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, itu dibilang Dengan manusia tahayul. kemuliaannya. Itulah makanya aku bilang kau itu tahayul, tukang tahayul. Kau lihat manusia, kau bilang kau lihat Tuhan. Memanglah Dimana kau dibilangnya ini kan masih tukang mending tahayul tahayul dimana? daripada kau disebut babi sama Petrus. Alamak. Nah, inilah kan dibilang babi ya kan, padahal Petrus tidak pernah bilang kita babi. Itu anjing. dalil. Itu hanya peribahasa. Ya, Ban dalam Bang Juma karet tidak bisa mobil datang. memahami Kacau konteks, tidak Komal. bisa. Kacau Dibilangnya Komal. kacau begitu kan. Kacau Komal. Tidak Jadi bisa kalau kau kayak gitu melihat dibilang. Yesus anak Maria itu kau bilang dia Tuhan. kenapa monster kecil ini? Anak dia Tuhan. seharusnya mati. Itu tahayul namanya. Yesus datang Loh, kenapa menurut Yesus kedua kalinya. Kutanya dulu. Yesus datang kedua kalinya menurut Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Lihat baik-baik. Kamu sebut dia anak Arab. Ini saya di mute terus ini. Makanya jangan bicara sendiri. Lo bukan bicara sendiri, saya ngomong sama Bang Zuma ngomong terus, Menurut nggak pernah kasih saya Yesus, ngomong. saudara Loren, menurut Yesus ketika dia datang kedua kalinya, dia datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Tuhan. Nah, baca Matius 24 nomor 27. Mana? Baca. Sungguh ironi besar. Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Baca. Kamu hujan dan tidak bisa mendapat 24 27. Sampai nomor 30. Ya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah. Paman akan menghukummu. Demikian pula apa? Kedatangan siapa? sebentar loh. Kedatangan Tuhan. Kedatangan anak manusia. Anak manusia. Itu dia datang sebagai anak manusia. Ku tampar juga pakai sendal nanti kau. Makanya aku bilang Bang Zuma Nomor itu 30-nya. harus memahami konteks Pada Tuhan waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit. Anak Boleh nggak Bang manusia. saya jelasin Bang? Kenapa langsung ngomong Apa kayak yang gitu kau ya? ingin jelaskan tukang tahayul tuyul? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku akan datang dalam rupa anak manusia. Kau bilang Tuhan, memang rusak otakmu. Sekarang kutanya dulu begini, Tuhan Yesus datang, dia disebut anak Daud. Kenapa? Itu ada masalah. Anak Daud ya anak manusia tuyul, bukan anak Sekarang kambing. anak domba. Anak domba Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Makanya ku bilang itu memahami Anak konteks. Daud itu anak manusia.
Terus dari mana kau dapat ilmu? Dia Tuhan. Sementara dia sendiri yang mengatakan, mulutnya sendiri yang mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Lantas yang mengajarkan kau dia datang sebagai Tuhan itu siapa? Anak manusia itu Tuhan loh sebenarnya. Siapa yang Itu ngajarin? Siapa yang Di ngajarin Alkitab kamu? ada begitu. Alkitab ada begitu. Siapa yang ngajarin? Alkitab. Siapa yang ngajarin? Alkitab. Oh, pengarang Bible ternyata, sang wartawan. Kok pengarang? Lalu siapa yang ngajarin? Kan yang membawa misi menyampaikan firman kan Yesus. Saya tanya siapa yang ngajarin? Kalau Yesus itu anak manusia yang adalah Tuhan. Kan koplak. Dia memang anak manusia itu Tuhan. Kenapa? Lah, itulah yang Tuhan bilang Yesus itu tahayul, tukang tahayul. Masa anak manusia Enggak Tuhan? Kalau dia anak manusia, manusia yang dimaksud di situ siapa? maka kita akan berjalan menuju Dia. Bang, Tuhan itu sebagai juru selamat manusia itu harus datang dalam rupa manusia. Karim. Itu berlaku bagi orang Kristen, Bang. Tidak berlaku bagi kami umat Islam yang waras ini. Yesus Yang itu berlaku pada orang Yesus itu Kristen. juru selamat. Ya memang, Memang. benar. Nah, sekarang kalau juru parkir, bagi seluruh manusia, bagi yang menerimanya. kalau dia juru parkir, Nggak ada disebut di Alkitab begitu. enggak, maksud saya kalau dia juru parkir emang dia siapa? Nggak ada dibilang juru parkir di Alkitab. Jangan nambah-nambahin, Bang. Juru selamat kamu pikir Tuhan? Iyalah juru selamat manusia itu enggak, salah sudah kamu. dinubuatkan. Makanya Yesus mengatakan tidak ada yang sampai kepada pada waktu siapa. Adam dan Hawa itu berdosa. Aduh, memang gila, ya memang kan? gila ini. Memang gila. Kalau Yesus mengatakan dirinya juru selamat, bagi orang Yahudi dia adalah Mesias. Bagi orang Yahudi dia adalah penuntun menuju kepada Elohim. Tapi bagi orang Athena, bagi orang Roma, kalau dibilang Ini juru saya selamat di-mute itu terus. dewa. Ini tadi Daniel, kau tanya sama dia, dia mengaku bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu adalah dewa Athena. Yang datang kepada Paulus menurut dari tadi dia akui yang datang kepada Paulus adalah dewa Romawi. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu adalah dewa Athena Yunani. Kau tanya dia. Jadi kalau ada sedikit-sedikit Yesus melakukan mujizat, wah dewa. sangat mencintai. Oh dewa dia ini. Jadi posisi kamu sama posisi orang Athena dan Roma, ketika melihat kemudian orang yang sakti kayak Yesus, kau anggap dewa. Coba kau baca Kisah Para Rasul 14. Ketika Paulus datang kemudian ke Roma, orang-orang menganggapnya apa? Dewa Hermes. Kamu kalaupun melihat Yesus juga begitu, kau anggap juga dewa. Padahal bagi orang Yahudi, mujizat-mujizat selevel Yesus itu hanya perlakuan Elohim kepada orang-orang pilihan. Dan itu dibetulkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret yang melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa. Sekarang kau buka mulutmu, kau ngomong. Kalau bom-bom diberi kemudian mujizat oleh Tuhan untuk bisa kemudian menyembuhkan orang sakit, bom-bom bisa nggak? Woi, kalau bom-bom diberi kekuatan oleh Tuhan untuk membangkitkan orang mati, bom-bom bisa nggak melakukan itu? Saya jago berantem juga. Woi, Bisa melindungi Papa. Bisa, Paman. bisa. Kalau bom-bom diberi kuasa untuk merubah air menjadi anggur, bom-bom bisa nggak? Bobo adalah Bisa. Bisa. Kalau bom-bom diberi kuasa oleh Tuhannya untuk menyembuhkan orang buta, bom-bom bisa nggak? Bisa. Ayah terbaik. Kalau bom-bom kemudian bisa kemudian menutup anusnya sampai ndak 1 tahun, bom-bom bisa nggak? Bisa. Bisa. Apakah bom-bom Tuhan? Pengalaman Bukan. Bukan. Tapi Tuhan bagi oten. Karena bom-bom punya mujizat. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi sebenarnya nih, dengarkan teman-teman, murid-murid saya, anak-anak saya yang ada di bawah, dengarkan.
Orang-orang Kristen ini menyembah Yesus bukan karena Yesus itu anak Tuhan, bukan. Orang-orang Kristen menyembah Yesus bukan karena Yesus punya mujizat, bukan. Bukan karena Yesus bisa membangkitkan orang mati. Bukan karena Yesus pernah mengatakan didomi. Apa itu didomi? Anak manusia mampu meninggalkan dosa, bukan menghapuskan. Itu salah terjemah. Anak manusia mampu meninggalkan dosa, bukan anak manusia mampu menghapus dosa. Itu penipuan itu. Bukan karena Yesus kemudian itu keluar dari kubur. Bukan karena Yesus kembali ke langit yang mereka artikan lagi dengan penyesatan ke surga. Bukan. Sekali lagi bukan. Bukan karena itu semua mereka menyembah Yesus. Tapi karena penyesatan iblis dalam nama Yesuslah yang merasuki jiwa-jiwa mereka sampai mereka menyembah Yesus. Banyak orang sakti hari ini, tapi mereka tidak menyembahnya. Kenapa? Karena iblis hanya menyatakan diri dalam nama Yesus. Dan itu sudah dikatakan Yesus sendiri. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblis datang dalam nama Yesus. Berhasil nggak iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus? Berhasil. Mana banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Yesus? Cari siapa yang mengaku pengikut Kristus. Karena menurut Yesus, penyesatan itu dimulai ketika ada iblis mengaku Kristus. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu. Akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan. Untuk apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ada nggak Kristus yang kemudian menyesatkan banyak orang? Ada. Siapa pengikut Kristus hari ini yang banyak itu? Apakah kalian melihatnya? Jadi bukan karena Yesus membangkitkan orang mati, bukan karena Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta sampai orang-orang ini menyembah Yesus, bukan. Melainkan karena memang ada pengaruh kekuatan dari alam gelap yang menyebabkan mereka kemudian menuhankan oknum yang mengaku Yesus itu. Di mana legalitas pernyataan Bang Suma? Camkan baik-baik. Di dalam Lukas 22, Yesus berdoa agar dia dibebaskan dari penyaliban. Turun malaikat memberi kekuatan. Lalu kemudian ketika orang-orang Roma, orang-orang imam-imam kepala, di dalam Lukas 22 nomor 5253 ini. Sebenarnya kamu di mana? Ya, betul. Datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang ingin menangkap aku bersama pedang dan pentungan. Pada setiap hari engkau melihat aku bersama aku mengajar di bait suci. Tetapi saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba dan saatnya alam kuasa kegelapan. Jadi sedetik sebelum penangkapan Yesus itu adalah detik saatnya kuasa kegelapan. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31 Yesus mengatakan sekarang. Sekarang kenapa? Sekarang saatnya dunia dihakimi. Kuasa kegelapan. Sebab iblis penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Sekarang abad pertama. Saatnya sekarang kuasa kegelapan abad pertama. Apa itu? Iblis keluar dari kubur pada hari ketiga. Di mana itu bisa terjadi? Yes. Matius 12 38 40. Angkatan jahat minta tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia keluar dari kubur kan pada hari ketiga. Siapa hari ini yang kemudian beriman kepada kebangkitan keluarnya tanda dahsyat yang dilakukan Kristus? Kristen terbelalak matanya. Oh, ada orang keluar dari kubur. Tuhan. Tak balik kan? Orang Islam duduk bersama dengan orang Kristen di pemakaman. Ketika ada orang keluar dari kubur, merangkak tangannya dulu keluar, ketepak, lalu kepalanya, lalu badannya, lalu berdiri, lalu tertawa. Kepada aku telah diberi kuasa. Orang Islam teriak, hantu. Orang Kristen teriaknya apa beda? Kebalik. Tuhan.
Kebalik kan? Nah sekarang siapa penyembah setan? Siapa yang menuhankan setan? Kenapa? Ayo, murid-murid Yesus dalam cerita Lukas 24:37, ketika ada makhluk kuburan datang kepada mereka, apa kata mereka? Apa reaksi mereka? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu, sama seperti umat Islam. Umat Islam kalau melihat ada orang keluar dari kubur ya teriak, hantu. Dia sudah diberikan kepada apalagi yang penting. Sama seperti muridnya Yesus, melihat makhluk kuburan itu datang, aku Yesus, peganglah aku, rabat tanganku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Aku adalah Yesus. Adakah di antaramu yang punya makanan? Dikasih ikan goreng. Supaya murid-murid itu tidak takut. Oh betul, ini bukan hantu, ini manusia. Jadi orang yang tadinya membuat muridnya Yesus ketakutan mengiranya hantu, ketika sampai di Kristen, orang yang dikira hantu malah dijadikan Tuhan oleh Kristen. Itulah lapida dan tidak punya otak. Kenapa bisa demikian? Karena dengar, kenapa bisa demikian? Karena Kristen ini agama yang diajarkan oleh Barat, bukan agama yang diajarkan oleh Yudaism. Catat itu. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan yang mau ngoceh silakan. Ya, makasih Geronda. Saya mau sapa abang saya sebagai panutan dan guruku, Bang Handis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disapa si Darilin ya, jangan disapa. Kalau bisa kerangkeng dia, borgol dia. Orang nggak ada otaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu. Ya, lanjut tuyul Bang sampai Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dewa belum bisa. Bang Handi, Oh iya. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Juma, Apa? kemarin saya tanya itu kau belum jawab pertanyaanku tuh. Karena tidak ada tempat untuk menampung jawaban saya di kepalamu. Saya. Maka ketika saya menjawab, mental, sama seperti Daril ini, mental. Kamu itu seperti botol kosong yang tertutup rapat. Meskipun diisi air tidak akan pernah terisi, meskipun kemudian satu tetes pun. Kenapa? Karena kamu itu botol kosong yang tertutup rapat. Dengan kondisi saya, siapa yang akan tertarik pada saya? Mengingat kembali waktu kita kecil, kamu hanya setinggi ini. Kamu bertanya, Sekarang lihatlah kamu. siapkan wadah Kamu untuk menampung bersatu jawaban. lebih dari saya. Juma, kalau kau berani kasih turun semua itu, kita dua diskusi. Apa pula saya takutkan sama kamu? Pekerjaan apa Open yang cam sudah lah. kamu lakukan? Oh, Kalau- main game lagi. Iya. Banyak sekali ceritamu, banyak kali syarat-syaratmu. Kalau kau kerja malam itu dosa loh. Saya kira selama bertahun-tahun ini, Apalah orang ini. juga tidak mudah. Itu dalam Kamu Al-Quran kau dosa. akan keluar sebentar. Kamu bahas Al-Quran yang membacanya saja kau tidak bisa, tuyul. Kalau kau berani diskusi sama saya, Pintu utama belajar Quran itu Iqra. Juma, Pintu kalau- utama. Tidak Juma. bisa belajar Quran tanpa Iqra. Datang kamu, gak bisa Iqra. Habis itu kau mau menerjemahkan Al-Quran seenak gigimu itu. Juma, kalau kau berani diskusi sama saya, kau kasih turun semua teman-teman itu, kita dua open cam, kita dua diskusi. Apalah terlalu istimewa, apalah kapasitas kau itu mau Kalau kau diskusi berani. denganku. Hanya Kalau kau ngambil berani. terjemahan Al-Quran, habis itu kau maknai sendiri. Kau Cakangku. kemarin itu pertanyaanku, kau nggak jawab. Kau Karena langsung kasih di turun saya. kepalamu tak ada wadah untuk menampung jawabanku. Kalau berani, Bang Juma, kita dua diskusi, kasih turun semua itu. Kau Kita open bikin cam. kegiatan di gereja resmi, saya datang seorang diri. Undang saya secara resmi. Boleh saya nggak, ke Bang gerejamu. Bang Juma ganteng. Kamu masih ingat ketika si RK nantang saya di Filipina atau di mana itu? Ku bilang jangan di Filipina, terlalu lebay kali kau. Jangan juga kau ke Makassar, saya ke kampungmu. Saya di teras rumahmu, bahkan di dalam rumahmu. Saya datang. Yang penting Saya kau di Tanah jamin Abang, tidak Bang. ada keributan. Saya di Tanah Abang.
Nggak usah kayak gitu, nggak usah terlalu lebay. Di sini Udah. aja diskusi. Maksud saya gini, kalau Bang Juma berani, itu kasih turun semua teman-teman. Apa yang saya takutkan samamu? kita dua open cam, kita dua Meskipun diskusi. mukamu itu serem, Kita dua diskusi. jarang Kemarin lagi kan kau banyak langsung diskusi, kasih tapi saya turun nggak saya. takut samamu. Saya mau kasih pertanyaan, kau langsung kasih turun saya. Ya karena pertanyaanmu itu lucu. Kau bertanya tentang sesuatu yang kau tidak tahu gimana ceritanya. Kenapa saya kan di sana? Orang yang saya ceritakan Kau bertanya tentang terjemahan Al-Quran. dari kampung halaman. Bukan, saya enggak itu. Saya bukan tanya Al-Quran, Bang. Sesak napas kau kan? Iya ya. Kau ini pintar. Tong kosong nih. Boleh Iya, nggak? Iya ya. Bang Juma, boleh nggak? Sesuai Apa? aturan mereka diberikan Boleh nggak? Itu kau kasih turun semua itu kita doa. Kenapa kau mengganggu ketenangan orang-orang ini? Dia nggak mengganggu kok. Bukan, saya mau diskusi sama Bang Juma. Ya silakan kau angkat tema yang paling berat, yang paling kau kuasai tapi. Hati-hati pegangan. Saya punya jurus ledeng gunting itu bahaya. Tendangan Jurus apa? tanpa balasan. Kalau kau Bang Juma, kalau kau punya jurus ya itu udah banyak orang yang murtad loh. Oh, mualaf loh. cepat berterima Kalau kasih ma- kepada Mando. Kita bisa mulai. Udahlah, kamu mau Udah. tanya apa? Kamu mau bahas Udah apa? banyak kau ngomong tapi belum ada yang mualaf sama kau. Oke, Ya jurusan nggak apa-apa, terserah mula. apa kagak? Jurusan pala, boleh diskusi apa kagak? Yang punya komal ini juga adalah orang yang mualaf kok. Sejak kecil, Udah Berkat banyak kita kau dibimbing. Udah banyak kau ngomong tapi belum ada yang mualaf sama kau. Berarti kau matamu buta berarti. Kata Juma betul. saya pasti akan mengalaminya. Kalau kalau kau Itulah berani, Oten suka berbohong, nggak malu. kalau kau berani itu kasih turun semua itu teman-teman. Kenapanya Kita dua open saudara-saudara cam, saya kau kita dua diskusi. Itu dari aja kau suruh turun, tidak ada gunanya dia di sini tuh. Kalau berani kita dua diskusi. Iya beranilah, ayo. Iya, Angkat kasih turun tema. semua teman itu kita open Ngapain cam. kau kasih turun orang? Astagfirullahaladzim, lebay kali kau. Bukan lebay, Bang. Angkat tema. Ah itu kita sudah berdua tuh. Angkat tema. Ya Apa udah, judulnya? ya Apa udah. Bang temanya? Juma bikin tema lah. Punya banyak kemampuan, tapi saya harus mencari Penyesat yang datang yang diramalkan oleh Yesus itu siapa? Apakah bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Sanggup? Kamu benar-benar memuji kakakmu sepenuh hati, Nabi. Pantas mati. Langsung bengkok. Ini di pihak kamu aku menangkan karena yang menjadi tolak ukur Yesus. Yesus berkata, penyesat yang datang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Kalau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam maka Diskusi korbannya santai lah, Islam. Bang. Tapi Cuma kalau diskusi korban, santai lah. kalau Jangan pelaku teriak-teriak kejahatan dulu. itu adalah Kristus, maka korbannya kalian. Bang Ayo, Juma, sederhana bukan? Bang Juma, Jika kau tidak mau bekerja, kau Bang Juma. Apa kau kayak home rank dari tadi teriak-teriak? Tema sudah disajikan, silakan kau duluan. Diskusi Siapa- santai lah. Ngapain kau teriak-teriak lo? Siapakah penyesat yang datang setelah Yesus? Apakah bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan, kamu duluan. Kemarin saya tanya sama kamu, kau langsung turunkan saya. melanggar aturan. Ini apa? Kebanyakan makan babi ente ini. Manajer Liu. Saya tanya itu kenapa waktu Paus Franciscus datang itu kebanyakan orang Muslim yang ikut misa itu. Kau langsung turunkan saya loh. Rusak tempatku. Kalau seluruh dunia ini kemudian melakukan misa, Silakan. Apakah para lantas apakah itu akan menjadi benar agamamu? keadaan hari ini semuanya baik-baik saja? Hanya saja. Aneh kau ini. Kalau ada yang mau Aneh disampaikan, betul. Aneh gimana, Bang? Kalau seluruh dunia melakukan misa, apakah agamamu jadi benar? Bukannya benar, Bang. Tapi, hati-hati atau aku Bingung saya, Bang. Halo Direktur. oh bingung. Ya segitu dong. Akui kalau kau bingung. Saya bingung karena banyak orang Muslim, Bang. Orang Indonesia itu adalah orang yang baik, selalu menjamu tamunya dengan baik, dengan adab. Iya, Yang datang siapa namanya itu? Franciscus. dia tamunya Iya. penghasilan di kampung. Nah, diladeni dengan baik. Kamu heran. Kalau kami jahat pun kamu nggak heran. Gimana maunya ini? harus dijaga Tokoh Katolik datang, pemimpin Katolik dunia datang, dijamah dengan baik,
disalami, dirangkul, cipika-cipiki. Kamu heran ketika dilakukan misa, umat Islam ada di situ dan mereka umat Islam juga di situ ikut tenang, berhikmat di sana. Kamu heran. Giliran kami kasar, kau bilang kami ini teroris. Kau bilang kami ini radikal. Saya yang heran, bukan kamu. Aku yang terpilih. Ayo angkat tema yuk. Cari tema yang paling berat dan yang paling kau kuasai. Coba kasih tema lah Bang Juma. Tadi kan sudah, kalau saya penyesat itu siapa? Bergelar Kristus. Kalau kita Bang Juma kan langsung teriak-teriak, makanya saya takut loh Bang Juma. Ih, mama. Santai. Hatimu terlalu pink, kawan. Pink gimana? Pink Ya, sudah. Pink berani, giliran naik kayak kucing. Ayo, angkat tema. Kamulah yang tentukan temanya, silakan. Itu abang aja lah, abang aja kasih tema lah. Oke. Apakah Saya penyesat takut abang teriak-teriak. apakah penyesat itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya takut abang kesurupan loh. Apa lo orang ini? Kayaknya kamu lahir dari tanah sengketa deh. Kenapa banyak kali air liurnya? Awalnya gua bebek. Kau udah banyak ngomong tapi tidak ada yang mualaf loh Bang Juma. Lah, Allah, kamu pun akan mualaf kalau kau gunakan akal sehat. Mau nggak aku coba? Ku mualafkan kau kalau kau memang kau menggunakan akal sehat. Mau nggak? Maka adikmu akan menjadi iparku. Saya sahadatkan kau kalau kamu gunakan akal sehat, tapi kau buang doktrin gereja dulu. Kalau saya dapat kebenaran ya saya mualaf lah. Oke, baik, kita mulai. Kalau saya dapat yang dongeng-dongeng itu saya tidak mau Bang. Oke, kita mulai. Ini saya ingin membahas tentang logika sehat dengan pewahyuan. Saya masih muda. Dan Saya mulai. lebih akurat. Anda, saya butuhkan hanya menggunakan akal sehat, tidak perlu banyak cincong. Al-Quran mengatakan Bukan sangat serius. bahwa akal manusia yang membedakanlah kemudian manusia dengan makhluk lainnya seperti binatang. Menurut akalmu, benarkah Tuhan itu satu? Saya tak punya uang pengobatan. Kakak Siokia, aku tahu kau punya kesulitan. Sebagai Jawab. seorang pemimpin saya juga merasa sulit. Ya kan? Keatasan tidak membayar Susah. saya. Saya Sudah hanya berkarat seorang pekerja. otaknya, susah. Karena sudah didoktrin Tuhan itu tiga. Gimana ulang Bang. Bang, Kita ulang. tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Menurut akal sehatmu, benarkah Tuhan itu satu? Tangani sampai saya puas. Mengerti? 1 dalam 3 lah. Ayo siap. Nah, itu berarti akalmu tidak, memang nggak sehat. Bagaimana kau mau sehat? Sedangkan sudah parah, otak kau itu bocor halus. Ya udah sekarang saya tanya, berapa rob? Dermawan besar saya. Ya satu. Jangan ikut campur Itu urusan orang lain. Ucup bilang 2 loh. Pelan-pelan saja. Hah? Si Ucup bilang 2. Oh, mungkin maksudnya dia Rob, Jangan ikut bukan campur Rob urusan pencipta orang langit dan bumi. Oh berarti beda ya. Pelan-pelan Tunggu saja. dulu. Kalau umat Islam itu kebanyakan, umat Islam sebelum masuk ke dunia debat, ketika dia berbicara tentang Rob, maka rasa bahasa yang mereka cakup, yang menjadi cakupan di situ itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Kakak Gimana? Siokia. Gini Juma, Bang Juma. Apa? Gini, kau kasih turun semua itu, kita 2 open camp, kita 2 diskusi. Kamu mau pacaran? Selesaikan rekening lain. Bukan, saya mau diskusi Bang. Ini kita sudah diskusi udah berapa menit ini? Ngapain kau Bukan, ganggu saya mau orang-orang? kasih turun semua itu teman-teman yang di bawah itu, kita 2 open camp, kita 2. Tentu saja. Memang kau siapa? Kau mau ngapain? Kau mau pojokan berdua gimana sih? Kalau Bang Juma berani ya, kita 2 diskusi. Kita ini sudah diskusi, tidak ada yang mengganggu pun di sini. Bukan, saya mau open camp loh. Bang Juma. Iya, buka aja. Celanamu pun bisa kau buka kalau kau mau. Senang kali dia, ya Allah. Masuk generasi. Makanya kurangi ke gereja, jangan terlalu sering. Jangan gitu lah Bang Juma. Masa saya buka celana lo? Lah, lalu apa tujuannya berdua-duaan di sini buka kamera?
Saya mau diskusi biar semua orang lihat loh. Diskusi itu pakai mulut. Iya, tapi saya mau itu kasih turun semua teman-teman di bawah itu. Kita dua open camp, kita dua diskusi lah. Kasih tema kita dua diskusi. Kalau berani. Pala Memang butuh. siapa? Tuyul sampah. Kumpulin mereka. CGR dilarang pacaran lawan jenis di sini ya. Sama jenis di sini ya. Dilarang Iya. ya. Di Kristen kan boleh. Tanya, Anda mau diskusi apa mau curhat? Basro, kalau kau di poligami mau nggak? Iya. Wahyu 19 nomor 7 siapa yang nikah sama bini? Wanita nggak mau diduakan. Wanita nggak mau diduakan. Tuhan mau nggak diduakan? Saya mau tanya itu bos. Tuhan mau nggak diduakan Tuhan? Saya mau tanya bos, kalau kau di poligami mau nggak? Tuhan Tuhan mau nggak poligami. diduakan? Mau nggak Tuhan diduakan? Biar saya beritahu. Cuma saya tanya itu yang di bawah itu bukan kau bagaimana? Wanita itu tidak mau dipoligami, Bang. Itu wanita pada prinsipnya, tapi karena Tuhan memberikan kemudian perintah, maka mereka harus menjadi wanita soleha. Ada masa di mana mereka harus menelan pil pahit, menerima suaminya untuk poligami jika memenuhi syarat, tapi itu saudara. Dan wanita yang ridho suaminya poligami karena sudah memenuhi syarat, mati dia dalam ridhonya, wanita itu mati dalam keadaan syahid. Dia mati dalam keadaan jihad. Begitu juga seperti Anda yang memiliki kelainan suka sesama jenis. Kalau Anda mampu melawan, kalau Anda mampu melawan nafsu Anda itu sampai Anda mati bertahan, Kalau maka kau Anda berani, mati dalam Juma, keadaan kalau jihad. kau berani, kau open camp, kau kasih turun semua teman-teman di bawah itu, kita dua diskusi. Apalah orang ini? Saya mau tahu tentang kamu. Ini Kau gimana? Kau udah ngomong banyak tapi belum ada yang mualaf. Tadi tes akal saya mau mualafkan dia, berhenti dia. Kenapa berhenti? Karena 1 dalam 3. Ya udah hancur lah kalau kayak gitu. Padahal udah banyak, kami rame di sini nggak ikut ngomong, CGR. CGR kami rame-rame di sini nggak ikut ngomong. Cuman Bang Juma aja. Kan saudara berdua. Oh, saya tahu Ukti itu lengannya udah pegal begitu terus nggak turun-turun dari kemarin. Kelainan dia ini. Berani nggak? Coba buka kamera coba. Buka kameramu coba. Juma. Berani. Coba buka kameramu dulu. Udah, kasih turun semua. Enggak apa-apa, buka dulu, nanti kita minta beliau dengan hormat untuk jangan turun. Coba buka kameranya. Aku kasih turun semua teman-teman itu, kita bikin tema baru, kita dua diskusi. Buka dulu kameramu. Aku adalah dari kedua grup kimia. Chef, aku Chef Sincek. Kau kasih turun semua teman-teman di bawah. Iya, nanti kita kasih turun. Buka dulu kameramu. Kau kemarin saya tanya kau langsung kasih turun saya. Kau belum jawab pertanyaan. Tadi Kau langsung. bahas buka kamera, sekarang kemarin yang dibahas. Gangguan ini. Kau langsung. PLN mati lampu. Seibarat kepalanya itu mati lampu, PLN-nya di dalam. Jadi gelap. Banyak kabel putus. Kalau kau kerja malam gini, ini dosa loh, Juma. Sekretaris Pelatih kami. Mulai. Apa kau ngomong kamu? Hei. Buka mulut kamu. Siapkan sesuatu. Dosa nggak dalam Al-Quran, kau kerja malam. Udah, buka mulut. Kodo. Buka. Buka mulut. Rasa kadang. A. Tidak benar. Grup kimia Chef menginvestasikan modal. Membuktikan Anda ekspansi. Bukankah Anda merasa orang Dengar dari tadi. Aneh-aneh ya. Habib responding wrong, please. Great, Great. Halo. Halo Cuma. Halo juga. Kau ngomong-ngomong nyinggung babi ya, sedangkan kau itu kan divaksin dengan babi sebelum naik haji, ya enggak sih? Kan yang dilarang makan babi, Bang. Iya, tapi kan kau disuntik dengan babi juga kan? Yang dilarang makan babi. Iya, tapi disuntik nggak? Itu dimakan nggak itu? Walaupun nggak dimakan, masuk nggak dalam badanmu? Makanya pakai otak dong. Masuk nggak dalam badanmu? Pakai otak dong. Iya, cairannya itu masuk nggak? Pakai otak dong. Pakai otak.
kamu mau sehat, kamu diimpus. Boleh nggak kau minum aja air impusnya supaya cepat sehat? Tapi kan itu ada babinya, nggak nyambung. Iya kan, dak perintahnya apa dulu? Dilarang makan babi. Jadi boleh ya disuntik babi? Ya kenapa kau menggunakan otakmu disintep cuma Ya, boleh nggak? separuh? Boleh nggak disuntik pakai babi? Dalam hal pengobatan boleh. Apa pula pengobatan? Lah, kan Kau aja nggak dipersyaratkan. sakit. Kau aja nggak sakit. Kan dipersyaratkan itu. Iya, dipersyaratkan. Nah, sekarang mana coba dalilnya Kalau di dalam naik haji Al-Quran? doang, kan? Coba kau tunjukkan di mana dalilnya dalam Al-Quran. Lah, kok Selain dalil? daripada dilarang makan babi. Naik haji wajib nggak disuntik dengan babi? Kok wajib? Mana dalilnya wajib? Mana deh? Lihat ini NU online ini. Oh, parah kali dia. NU online ini, lihat ini. Gila juga dia ini. Gila. Majelis Ulama ini, lihat. Itu vaksin ini meningitis. Iya nggak? Orang sakit. Tahuan kau kan disuntik dengan babi. Diam dulu, diam dulu. Siapa dulu? Senang dia kita disuntik dengan babi. Dia nggak ingat dirinya makan babi. Wah, makan babi. Daripada minum kucing onta. Iya kan cuma. Daripada kau makan segala. Mending makan segala tapi makan dagingnya, nggak minum kencingnya. La haula wala quwata illa billah. Kalau kau sudah makan babi itu sama halnya kau makan kotoran semuanya. Jangankan kencing, babi itu makan kotorannya sendiri, tuyul. Habis itu kau makan. Aneh kau ini. Aneh kau. Dan faktanya tidak ada umat Islam itu, dengar, faktanya di Indonesia ini tidak ada umat Islam itu minum kencing onta, nggak ada. Ontanya aja nggak ada, lagi kencingnya. Mana nggak ada kalau Aneh kau ini, aneh emang. Sekarang ada nggak larangan kemudian, dengar, ada nggak larangan minum kencing onta? Nggak ada kan? Ada nggak larangan makan babi? pakai otakmu. Ada nggak larangan makan babi? Ada. Onta itu limbah, kencingnya itu limbah, botol. Tapi kau makan babi. Lah, babi Kencing juga onta itu limbah. Babi Limbah. juga limbah. Babi Mana ada semuanya, limbah dagingnya? semuanya dimakan oleh babi. Kotorannya sendiri aja pun dimakan sama babi. Kau bikin bukan limbah katanya. Dia udah nggak bisa debat Bang Juma. Iya. Begitu akhirnya larinya ini. Nggak ada celah. Gennya babi itu sama gen manusia. Jadi kalau kau makan babi sama halnya kau makan manusia itu. Betul. Aku pernah lihat babi laki-laki dia embat emaknya. Gen babi itu gen manusia loh. Jadi kalau kalian makan babi itu sama halnya kalian makan manusia. Satu ekor babi kalian makan sama seperti kalian makan satu manusia. Nah, kira-kira apa efeknya dalam kehidupan kalian, karakter kalian, hati kalian, pembawaan kalian, sifat kalian setelah babi yang adalah segen dengan manusia kalian makan? Bawaannya jadi rakus, Gurunda. Nah, itu dia. Rakus segala Babi itu nggak ada rasa cemburu, Gurunda. Kalau istrinya dipakai orang, dia tambah semangat dia. Tadi kan gue bilang anak babi laki-laki dia embat emaknya. Izin Gurunda, saya sapa Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Sehat. Alhamdulillah, Bang Juma, alhamdulillah. Al KTP, alhamdulillah. Al udah mau 6 bulan ya. Siap, Abang, terima kasih. Walafnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Abang nggak mau suruh turun yang lain, kita aja berdua. Efek makan babi itu suka berduaan. Aku pernah survei babi gitu ya. Itu babi kenapa ya? Kalau anak babi itu jalan sama emaknya di depan, nunduk kepalanya gitu. Saya tanya dia kenapa? Malu katanya. Malu saya. Kenapa? Malu emak saya babi. Malu mamanya babi sementara dia sendiri kucing.
Bang Andi. Mau saya tanya lagi dia, kau kalau kau nengok kenapa sih kamu putar badan? Maaf bang, saya waktu diciptakan saya nggak dikasih kaca spion. Masuk. Kupikir nggak dikasih leher Bang Andi. Iya termasuk itu, makanya kalau dia mau di apa sih namanya, dikonsumsi itu nggak ada lehernya, jadi nggak disembelih. Pantainya Pantatnya ditusuk linggis. Iya kata saya, pantatnya ya. Apa jantungnya? Bersihkan perusahaan ini. Yang harus dipecat mereka. Yang harus dipenjara mereka ada penjara. Bang Andi biasa. Mau masuk Desember begini ya biasa, masuk Desember begini biasa. Oteng-oteng makin gila. Oh, kenapa bisa itu Bang? Pengaruh? Iya pengaruh Desember. Ya masuk Desember toh. Itu hari kelahiran Tuhan mereka atau kematian? Nggak tahu tuh. Gila mereka tuh gila. Masuk Al-KTP Desember tuh mereka gila. Janganlah juga Al-KTP lah yang berpengalaman itu kan pernah di sana dia. Kalau masuk Desember tetap itu semua gila. Maksudnya gila-gila untuk merayakan tergila-gila, mau merayakan seketika kebahagiaan gitu, mereka bahagia. Iya, merayakan dengan mabuk-mabuk. Nah, kita hargai ya kan ya, sebagaimana kita menghargai sahabat kita, saudara-saudara kita Hindu, Buddha, kita menghargai. Cuman mereka ini punya misi kan, punya misi ingin memurtadkan kita, makanya kita agak-agak ini selalu berdiskusi dengan mereka. Kalau Hindu Buddha nggak ada itu punya misi menghindukan atau membudakan kita, nggak ada. Tapi cuman mereka ini yang paling parah banyak Pak. Saya ada tablet saya lihat itu dia bilang gini. Tema Natal kali ini adalah Allah menjadi manusia. Lo kok bawa Tuhannya umat Muslim? Mati meja. Benar ya Salim? Ada ya? Nah, itu ada kemarin saya baca itu. Bang Andi, ini di sini ada ini tulisan di spanduk ini. Tuhan manusia. Apakah Tuhan manusia? Itu di spanduk ada. Itu nggak ada masalah itu. Ini loh, Allah menjadi manusia. Itu sudah penistaan itu. Iya, penistaan sebenarnya. Itu penistaan. Maksudnya apa coba? Ya Tuhan kayak menjadi manusia, oke lah. Theos menjadi manusia. Semuanya umat Islam di bawah-bawah. Penghinaan itu artinya mereka tidak menjaga perasaan kita yang mayoritas ini. Nanti kalau kita tegur nggak toleran. Ya, kita yang disalahin. Iya pasti itu. Kita yang dibilang intoleran. Itu. Ada musik, Ya. Ada musik, matiin dulu musiknya bang. Waduh. Kecilin dulu musiknya itu siapa sih? Bang moderator kayaknya tuh, Bang Bursa. King Garret itu siapa itu? KTP itu. King Garret. Halo, selamat malam, King Garot. King Garret. King Garret. Kau benar-benar lapar. Aku benar-benar hanya makan buah-buah. Ini berhala nih. Tadi sore saya sendiri naik semua keroyok. Kamu masih menangis kelaparan. Tidak ada berundang, ada hilang. Aku benar-benar hanya makan buah-buah. Tapi memang biasanya sih itu akhir tahun Masehi itu ya. Iya. Memang pengaruh untuk kita berbuat maksiat, minum khamr itu dihimbau kepada umat Islam ya. Di penghujung tahun Masehi ini gitu. Ya lebih baik nggak pergi deh keluar rumah. Kalau tidak penting banget gitu ya, lebih baik di rumah saja. Apalagi malam pergantian tahun Masehi gitu. Di rumah aja lah.
Ya himbau aja lah teman-teman ya, daripada kemana-mana gitu bikin macet, beli trompet lah, beli petasan lah kan, waduh, mending beli beras. Setuju nggak Normatifnya teman-teman? begitu tuh. Normatifnya begitu Bang Andi. Jadi kita ada lah mengajarkan dikit kan, kita prinsip Islam itu jangan ikutin mereka kan, dia sejalan Natal tahun baru itu kan. Rumah kita udah nggak usah dirayain, senang mereka. Meskipun kamu memukulku sampai mati hari ini, aku tetap akan membawa Yuyu pergi. Kamu pikir bahwa Juma. saja cukup kembali ke sini untuk mendukungmu? Udah lagi nanya babi nih. Kayak teman akrab aja. Oi. Nah, sekali nggak ada etikanya, orang tuanya nggak ngajarin apa ini anak? Emang nggak ada ini Bang Andi di Kristen. Nanti nggak kalau ada. bilang assalamualaikum marah, botol. Ya memang nggak diajarkan di Kristen Enggak kok. juga assalamualaikum lah. Pakai yang lain, jangan oi. Jadi apa? Jadi apa? Juma. Pakai adab, Halo pakai Bang adab Juma, lah. kayak gitu. Halo Bang Jumiatul. Iya. Halo Bapaknya ganteng, kayak gitu dong. Itu Apa, ada kalau Markus? bapaknya ini langsung aja bilang, bapak, dia bilang, bapak Jim, gitu kalau ketemu bapaknya tuh. Kenapa Markus? Jumiatul. Oke. Mau bertanya boleh nggak Juma? Tapi jangan muter-muter ya. Lo baik kali lo. Di Al-Quranmu, di Al-Quranmu Al-A'raf 157 kan katakan di situ nama Muhammad ditemukan dalam Injil dan Taurat. Sekarang saya minta ayatnya di Injil dan Taurat di mana? Mana Injilnya, mana Tauratnya? Tunjukkan ke saya, biar kutunjukkan kau. Lah kau yang tukang klaim kan Al-Quranmu, jadi kau harus Kan dikatakan ditemukan dalam Torah. Mana Tauratnya? Sini. Mana Tauratnya? Biar kutunjukkan. Biar kutunjukkan di Taurat. Mana Tauratnya? kau yang membuktikan lah botol. Anda sih. Kan Al-Quran Dikatakan di Taurat. Sekarang mana Tauratnya? Al-Quranmu yang klaim, ya udah buktikan di mana? Ya sekarang mana Tauratnya, biar kutunjukkan. Di Injilnya di mana? Ya sekarang mana Injilnya, biir kutunjukkan. Injilnya ada. Mana? Mana Injilnya? Mana Injilnya? Ayatnya ayat berapa? Mana Injilnya? Agak bisa membuktikannya gini. Ya mana Injilnya? Injil. Emang lu pikir surat kabar yang kau jadikan kitab suci itu, kitab yang kau anggap suci itu Injil? Jadi maksudnya mana Matamu. Injilnya? Jadi Injil yang mana yang dimaksud Al-Quran? Silakan. Semua lihat ini. Punya pakaian tutup di tubuhnya. Bahkan harus Jumiatul, bersama ayah. mana ini? Jika dia bersama ibu kandungku, dia setidaknya bisa makan kenyang dan pakaian hangat. Kakak Sam, Amati, Halo Jumiatul, gimana nih? kalian semua punya anak. Corona ini. Tanyakan pada diri kalian sendiri. Sana toh, Mbak. Jujur, apakah anak Oh kabur, Jumiatul kabur. Diam dulu kau. Mana ada lah, mana ada Bang Kabur. Juma kabur. Udah kenaikan. Kena tombak itu. Kena tombak. Nah, udah datang lagi Bang Jumanya. Ustaz Taufik. Hari bangkit lagi. Turun. mengerjakan pekerjaan rumah? Kau bilang salah urusan. Siapa Bentar. Mana kitab Injilnya? Tunjukkan, biar kutunjukkan halaman berapa. Yang mana yang dimaksud Al-Quranmu? Ya Injil yang diwahyukan oleh Allah yang benar? Mana? kepada Nabi Isa alaihi salam. Mana? Sekarang setelah dia dewasa. Kok mana? Emang saya umatnya Nabi Isa? Apa bedanya antara kau Saya nanya kau yang mana? Ya lucu kau ini. Injil itu kitabnya siapa? Injil itu kitabnya siapa? Iya mana? Jangan lari-lari dulu. Mana yang dimaksud Al-Quran? Injil itu kitabnya siapa menurut Al-Quran? Iya mana yang dimaksud Al-Quranmu? Injil yang dimaksud oleh Al-Quran adalah kitabnya Nabi Isa alaihi salam. Mana? Lah, emang saya Nabi Isa? Kucakar juga muka nanti ya. Nah kau buktikan lah botol, kau yang mendalilkan, kau harus bisa buktikan. Kamu tunjukkan Injilnya mana? Kamu yang tunjukkan karena Al-Quranmu yang klaim gitu. Saya cuma membacakan di situ dan menanyakan mana. Makanya ndak ada alat di kepalamu untuk nampung jawaban susah. Nggak bisa jawab, ngaku aja cuma. Kamu berharap Injil yang dimaksud Al-Quran surat kabarmu itu kan? Ya mana? Kalau bukan itu mana?
Kok sekarang sembarang? Mana buktikan? Kamu berharap Injil yang dimaksud Quran itu kitabmu? Iya, mana aku buktikan. Kalau memang bukan itu. Nggak malu ya. Cuma nggak bisa jawab. Nggak malu. Cuma nggak bisa jawab. Nggak malu dia. Malu. Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Ngawur. Ngawur, nggak bisa membuktikan. Iya, saya nggak bisa buktikan gitu aja. Sekarang kalau saya tanya samamu, Injil nggak bisa jawab. Yang diajarkan Yesus di Markus 1. Buktikan Markus 1 nomor 14, Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah di Galilea. Pertanyaan saya, mana Injilnya Yesus? Satu-satu jawab dulu. Mana Injilnya Yesus? Sekarang bertanya lagi, belum. Iya kan, berbicara mengenai Injil. Kamu cari Injil kan? Yesus mengajarkan Injil loh. Sekarang mana Injilnya Yesus? Biar kutunjukkan Nabi Muhammad di dalamnya. Jawab, bertanya lagi. Udah. Dunia tuh nggak bisa jawab. Dah, aku angkat tangan sama orang gila kayak kau. Tapi sekarang, kalau mau ambil kembali anak itu, maka uang yang dihabiskan untuk anak ini harus ganti setengah hobi mereka. Bukankah begitu? Iya, Bunda Rahma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Dewa. Bunda, iya, assalamualaikum. Api Taufik, lanjut. Gadis ini, kamu tidak bisa membawanya pergi. 1.000. Waalaikumsalam ya, saya boleh. Baiklah, aku akan memberikannya. 1.000 yuan. Ini Melkianus nggak mau naik ini, Bang Bursa. Iya. Dari Flores tuh. Sebanyak itu. Mana beliau ya? Ada Melkianus, udah saya. Biaya hidup 8 tahun. Tapi Habis, kau Sultan. membesarkan anak itu hingga pucat dan kurus kering. Penuh luka. Beraninya kau masih membuka mulutmu untuk meminta Dia nggak mau naik, Bang. Bagaimana kau bisa setegak itu? Udah kujambak dari tadi Apa tuh. saya bilang? 10.000 untuk membesarkannya. Gadis ini sekarang sudah 8 tahun. Jangan dipaksa kalau dia nggak mau naik. Masih dari Daripada naik kayak orang gila. Bahkan datang ke aku atur pernikahan. Hadiah pertunangan yang dia tawarkan. Cukup Kawan dari Flores. Informasi itu adalah orang bodoh yang terkenal di desa-desa sekitar. Dengan Yang mana? melakukan ini, apakah kau pantas Melkianus. Melkianus Tumogi. Ini Bang Melkianus. Kenapa? Iya, kalau di ini kan pakai us semua. Cyprianus, Bernardus, Aku melihatmu. Hanya ingin terang-terangan. Martinus, Zeus 25 Desember itu hari kelahiran ini Dewa Matahari Zeus. Ustaz Taufik ikut-ikutan ya. Iya, betul mereka ini. Nabi Isa itu kan. Tolong saya mau nanya KTP dulu nih. Setahun yang lalu kan masih Natal nih ya, KTP ya? Iya betul, masih Bang Handi. Nah sekarang tahun ini sudah enggak. Ada merasa kehilangan enggak? Oh enggak, malah saya bahagia Bang Handi. Saya selamat dari dari ini ya, penyembahan berhala istilahnya. Oh. Ya, karena memang nggak ada perintahnya kan. Tapi kalau saya ucapkan di hari itu selamat hari mualaf sedunia. Ya, malah saya bahagia. Lebih cocok hari mualaf Bang Andi daripada hari Natal. Memang ada merasa ganjal apa waktu tahun-tahun sebelumnya? Iya ganjal Bang Andi. Malam minggu aja saya rasa mengganjal. Karena malam minggu biasanya ngumpul kan sama kawan-kawan. Mereka dulu malah sudah diblokir saya kan. Apakah sekretaris ini masih mau senyum dan bicara Kalau ngumpul pada ngapain? Biasa sampai subuh tuh. dan kakak Shandy? Udah ada moke Ganti masalah. di campur-campur lah. Pokoknya mencari kesenangan dunia yang fana, yang sesaat. Kakak Shandy dan Tuan Shandy. Lupa sama yang memberi nikmat. Begitulah kalau di hotel. Percaya
Kita lebih senang menikmati daripada, Sekretaris Lee. tapi kita lupa siapa yang memberi nikmat. Katakan nasib apa yang aku Jadi nggak ada penyesalan ya? Wah, nggak ada Bang Handi, justru saya bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Sekretaris Lee. Katakan padaku nasib macam apa Islam bisa merubah saya ya, makanya saya merasa Al-Quran mujizatnya Rasulullah SAW bisa saya rasakan sampai saat ini. Saya buktinya, karena bisa merubah hidup saya ya. Itulah yang saya akui ya dari Islam. Nyata ini saya katakan dari hati saya nih. Alhamdulillah. Makanya saya bilang, kenapa nggak dari dulu saya Islam? Begitu kalau saya mau wudhu tuh saya nggak sanggup, saya kayak sedih. Ya Allah, kenapa nggak dari dulu ya Allah? Sini kalau Natal Bang Andi, kami tuh potong anjing dimasukin dalam karung, baru dipukul kepalanya untuk pakai penolak. Penolak itu maksudnya kalau lagi minum mabuk itu dagingnya nanti pakai untuk di ini biar nggak mabok gitu, biar enak. Penolak namanya. Kepalanya ditoki. Iya. Kalau nggak dikasih makan dulu, pas dia lagi makan, diambil kayu yang untuk pakai tumbuh padi itu loh. Alu ya, di sini bilang alu, betul sama. Itu Ngeri juga ada embun-embunnya ya, membunuhnya ya. Iya, betul. Jadi nggak ada kasih. Tapi setelah saya membaca surat Al-Maidah ayat 3, waduh, kayak teriris hati saya. Masya Allah, begitu sempurnanya Islam ya. Di situ, wih. Jadi ada Saya nggak sanggup saya baca surat Al-Maidah ayat 3, nggak sanggup. Jadi ada penyesalan, kenapa nggak dari dulu saya Muslim gitu ya? Iya, betul Bang Handi. Bahkan saya sangat menyesal karena waktu sujud, kenapa dulu saya sempat ragu. Kenapa saya menyesal terus Bang Handi. Selesai penyesalan saya. Makanya saya berdoa tiap hari itu, ya Allah, jangan biarkan hati saya ini mencintai sesuatu yang akan binasa. Karena cinta yang fana adalah racun bagi hati saya. Kenal Engkau ya Allah, saya bilang gitu. Tapi masih ada kan nasar yang belum tercapai? Banyak, karena saudara-saudara kandung saya yang saya ingin mereka juga dapat hidayah Bang Andi. Itu tujuan saya, itu yang saya akan. Amin, insyaallah. Amin. Kan mereka sudah akui kok, saya berubah kan. Tidaklah mungkin seorang kayak saya yang begitu jahat dulu minum mabuk pulang pagi apa, kok sekarang bisa lepas total minuman itu hanya karena Al-Quran. Makanya mereka selalu mendiskreditkan saya kan. Kawan-kawan saya DM, kau begini. Jadi saya live itu karena saya sering dihujat, jadi saya balas dengan live. Ayo naik yuk, kita debat cara jantan. Diskusi lah ya. Iya, betul banget. Poinnya saya sayang juga sama mereka karena saya pun demikian ya. Saya juga dapat hidayah kan karena perjuangan teman-teman juga ya dari apologet, khususnya Bang Juma ya, dan semua apologet. Tapi dulu kalau nggak salah bernasar dulu mau ketemu Bang Juma ya, belum terlaksana ya? Iya, insya Allah. Pasti kan ini secepatnya ya, insya Allah ya. Allah ya Bang Andi. Ya waktu syahadat kan Mas tadi isu PI dulu kan, saya saksi tuh, di situ baru buat coba 2 kali syahadat masalah Al ya, KTP ya. Oh iya Bang Taufik ini ya, oh baru ingat saya. Iya. Saya Bang Taufik siapa dalam online. Iya ada 2, satu lagi bapak siapa tuh, yang Kalimantan. Jadi syahadatkan aja dulu, ya kan, secepatnya lah ya kan. Nggak tunda, ya. Tahu kan. Kalau KTP di antara keluarga baru antum yang sendiri mualaf ya? Baru saya Bang Andi. Makanya saya berusaha dengan doa ya, terutama karena saya yakin dan percaya yang berhak membolak-balikkan hati manusia kan Allah kan. Iya betul. Tapi masih serumah semua? Enggak, saya sendiri Bang Andi. Mereka kan rumah saya. Udah berkeluarga 2 ya kakak saya itu. Ayah ibu? Yang perempuan udah sama ibu saya udah nikah dia. Nah suaminya ini kalau dia tugas luar, saya yang antar kakak saya perempuan ke gereja gitu. Oh lihat gereja gimana? Ya saya tadi terasnya jadi halamannya aja. Terus saya punta. Jadi saya anggap tempat gereja tuh anggaplah tempat pertemuan ya. Gitu, balai desa atau apa gitu. Karena masuk gereja kan pakai sepatu. Harus toleran juga sih, harus toleran.
Harus toleransi, saling menghormati. Iya, Gitu, tetap intinya. saya. Iya. Betul. Yang penting Iya, kan apa Bang Al, tunjukkan akhlak karimah aja, akhlak Islam kepada mereka, nggak apa-apa. Iya. Santun aja. Yang mau malah boleh aja. Iya. Karena salah satu penyebab juga dulu kan penyebaran Islam cepat tersebar ke Palestina dan Mesir kan karena mereka melihat tauladannya Rasulullah. Baik kan, begitu mulia sehingga berhasil kan. Jangan lari-lari lagi, baiklah. Buktinya Mengerti? berhasil. Mengapa kamu di tapi sini? hubungan sama keluarga baik-baik saja ya. Baik. Tetap hubungan darah Bang Andi, namanya darah daging ya. Bahkan Iya. waktu saya dipanggil di Frate kan kakak saya yang bela. Saling menghormati aja. Tapi ada nggak yang paling menolak? Maksudnya kenapa sih masuk Islam gitu? Sepupu. Halo Nona Chef. Oh, sepupu. Iya, ketemu saya, dia pura-pura nggak lihat saya, kayak nggak kenal. Saya yakin. Bahkan ada yang lagi ngobrol-ngobrol, kemudian dibisik sama sepupu saya, dia sudah malam. Langsung berhenti dia ngobrol sama saya. Intimidasi. Langsung diam. Saya biarkan aja lah, nggak apa-apa. Itu semua kesalahpahaman. Tuan udah Dibawa rileks aja, santai. Keponakan dan adik saya jamin mulai sekarang. Ya, mereka itu akan konsekuensinya. lahir dari akun yang kuat. Nona Chef, saya bertanya-tanya, bisa beri mereka kesempatan untuk memulai lembaran baru. Tapi lega tau rasanya meluk Islam. Nggak ada beban. Beda Bang Andi, jauh. Nona Chef berhati mulia. Apalagi kalau setelah sholat isya tuh, wih, kayaknya saya udah menang ya. Hari ini saya menang ya Allah. Ada, saya ingat apa yang saya buat hari ini ya Allah. Saya tidak menyakiti hati. Jadi kita bisa koreksi diri kan. Setelah sholat isya tuh saya koreksi diri saya. Mulai dari pagi sampai ini, apakah ada yang saya melanggar perintah Allah? Karena di Islam kan, wah keren ya, benar keren. Pokoknya saya tidak bisa ucapkan lagi dah. Terlalu baik ya. Bang Al KTP, aura kebahagiaan abang sampai ke sini kok. Masya Allah, makasih. Masya Allah. Iya, saya nggak bisa ungkapin maksudnya. Karena saking kerennya Islamnya, benar-benar, waduh, sempurna, agama yang sempurna, benar-benar agama yang diridhoi oleh Allah. Makanya saya sudah bilang bahagia yang sudah Dikitannya kapan Bang Al? Ya abangku, Dikitannya udah ya? Kapan? sudah. Saya live waktu itu kan, mereka takut. Saya live waktu kita itu bang. Oh iya. Nggak lama Saya setelah live itu itu ya? sore Setelah pagi. sadat ya? Iya. Terus saya wawancara dengan yang tukang hitan itu kan. Jadi sini laser. Oh. Iya enak lah ke laser kan. Iya. Orang dulu. Tapi bukan laser betul. Saya kira laser beneran. Ternyata bukan laser. Tapi hanya namanya laser. Tapi memang nggak bersentuh pisau apa segala, gunting segala. Nggak berasa kan? Iya, jauh lebih bersih kok. Weh, Islam itu memang keren, bersih. Berarti aku salah dengar dong. Katanya kemarin Al KTP disunat itu dibawa ke bengkel di Laskarbit. Astagfirullahaladzim. Oh, salah dong. Masya Allah. Bang listrik ya. Bagaimana rasanya kalau di saat subuh ya mau sholat subuh ambil air wudhu? Gimana itu perasaan kalau kena air wudhu di subuh hari? Dingin Bang Adi, pertama dingin. Terus perasaan saya waktu itu gimana ya? Apa namanya itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Anda pasti sudah tertipu oleh Sabar ya Bang. Dia hanya tidak tahu malu. Tindakan saya bukan untuk Anda Ya, pertanyakan. kalau subuh bawaannya ini Bang Andi. Ada rasa ngantuk sama waktu mau ngambil air wudhu kan dingin di Ruteng Bang Andi di sini kan dingin kan. Jadi kadang saya kesiangan jam 6. Kalau saya nggak sanggup itu. Jadi subuh tuh kadang-kadang gagal saya. Saya jujur aja ngomong. Dalam satu minggu Kok tuh. kenapa gagal, Bang? Sabar dulu. Yang dulu orang lagi sabar. Dalam seminggu tuh mungkin 2 kali gagalnya. 5 kali berhasil gitu. Maksudnya bisa bangun dengan semangat Allahu Akbar Allah. Dengan senang hati gitu. Yang keduanya yang 2 hari itu kadang karena mungkin terlalu sampai malam tidurnya. Jadi ke bawah sampai jam 6. Tapi begitu saya bangun pagi saya langsung cepat-cepat wudhu. Saya langsung sholat. Oke, biasalah itu. Iya. Yang penting gak ada kesengajaan. Iya. Namanya juga baru belajar toh.
Betul. Pernah saya tes puasa itu jam 10-11 sudah gagal saya berapa kali. Ya nggak apa-apa dah. Tapi kalau udah terbiasa, justru kalau tidak puasa itu di bulan suci Ramadan itu ada yang kurang, ada yang hilang. Iya, betul. Coba aja nanti. Bentar lagi puasa nih. Betul. Saya pengen ini jelas-jelas bisa merubah saya ini. Atau bahkan wasiat siapapun yang berada di teras putri saya, Shen Xiaoyu, sebaiknya pikirkan akibatnya baik-baik. Wajar Apakah lah. mereka bisa menanggungnya? Kita aja kadang-kadang kebablasan. Nyonya, baik, tidak. Ini Yap. semua karena kamu. Ini semua salah. Saya di sini. Halo Bang Juma. Ini Bang, mohon maaf, Bang ini Islam atau Kristen, Bang? Asal Islam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang mau disampaikan Bang Gio? Bukan ada Bang Juma barusan naik saja. Bang Juma kok di mute? Lagi istirahat beliau. Oh dia lagi tidur ya? Sinchan, kamu tidak bisa memperlakukanku. Ada yang mau disampaikan? Keluarga Liu saya akan hancur oleh Ya saya mau tanya saja Bang. Saya mau itu. Bawa kedua orang ini. Saya biasanya puasa kan. Saya Sinchan, kalau kita tidak Sinchan. biasa puasa ini Perjamuan pengakuan gimana ya? disiapkan khusus untuk Anda. Jam Jangan merasa terbatasi di sini. waktu saya puasa saya selalu ada ini mimpi basah. Mimpi basah itu kita gagal atau tidak, Mbak? Enggak. Enggak ya? Iya, teruskan. adalah kamar tempat Anda akan menginap. Iya, saya mau tanya itu saja, Bang. Tapi jarang orang mimpi basah di siang hari, biasanya malam. Ngeres Iya, ya bang, kita kan- bang, dia ngeres kelewat ngeres. Jangan, Nggak bismillah, waktu tidur nggak baca doa. jangan lu nggak mimpi basah kali, lu pipis kali, ngompol kali lu. Bukan, Bang. Kita puasa kan nanti kita puasa habis kita harus tidur kan.